Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin para pendengar sekalian, para penonton sekalian, marilah kajian rutin niba uro yang berbahagianya. Kita yang mengkaji sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang berkenaan dengan hati, yaitu tentang berbicara tentang pupuk mentang yang dikandung di dalam hati kita yang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, berkali Rasul, inna fi jasadi ibni Adam mudghah, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh manusianya adalah segumpal daging. Iza saluhat saluha laha sairul badan. Apabila segumpal dagingnya jeroh god, maka ubina sekalian anggota badan kitanya lahir batin, maka juga akan jeroh, juga akan god. Wa iza fasadat fasada sairul badan, dan apabila segumpal daging yang bro hanagat, maka ubina sekalian anggota badan kitanya lahir dan batin juga akan mencerminkan keburukan. Allah wahya al-qalbu, ketahui olehmu wahai saudaraku sekalian, apakah segumpal daging tersebut? Segumpal daging tersebut adalah hati manusia. Dapat kita simpulkan iba orang yang berbahagianya, yang bahwa di dalam kehidupan kita yang manusia untuk mencerminkan kebaikan dan mencerminkan keburukan yang tergantung hati yang kita miliki. Akan merumpuk sabah-sabah kemuliaan ataupun akan merumpuk sabah-sabah kehinaan yang tergantung hati kita yang manusia. Sehingga di dalam hadis yang lain tunggu, hatinya ibarat sidro raja. Kalau memang diperintah oleh hati kita yang terhadap anggota tubuhnya yang lain, apabila diperintah oleh hati kita terhadap anggota badan kita yang lain, lahir dan batin, diperintah kepada kebaikan, maka akan mencerminkan kebaikan. Juga sebaliknya, bila seandainya hati kita manusia ataupun rajanya memerintah rakyatnya, anggota badannya untuk berbuat keburukan, berbuat kesalahan, maka dapat mencerminkan bahwa hati manusia tersebut adalah hati yang hanagat. Maka oleh karenanya, berbicara tentang masalah hati adalah berbicara tentang sesuatu yang paling god di dalam kehidupan kita manusia, dasar daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila memang kita tak pergunakan hati kita yang hana ridha Allah, disinan ke mencerminkan bahwa kita yang hana god. Maka
Berangkapa yang kita puput yang tergantung hati itu. Berangkapa yang kita kerjakan tergantung hati itu. Yang menyatakan sidra urang yang berakal, urang yang hanagat akhlak, urang yang hanagat dalam pergaulan, hanagat tutur bahasa kayan, hana mencerminkan sopan dan santun kayan, yang dapat kita simpulkan bahwa hati yang gayan miliki adalah hati yang galonggot. Tetapi bila lagi kita katakan sidra urang mencerminkan perbuatan gayan perbuatan yang terpuji, akhlak gayan akhlak yang terpuji, perkataan gayan perkataan yang terpuji, yang dapat kita simpulkan hati gayan adalah hati yang god. Maka oleh karenanya itu pergunakanlah dan jagakanlah hati kita dengan sebaik-baiknya. Tak pergunakan hati kita bak tempat yang hana gayu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bro ngan kita nyan bak hati kita. Jeroh kita nyan bak hati kita. Mencerminkan kebaikan bak kita nyan adalah oleh hati kita. Mencerminkan keburukan yang nampak kita nyan adalah buat hati kita. Dalam hatinya akan lahir segala sesuatu. Lahir kebaikan bahati, lahir keburukan bahati. Lahir dengki, lahir iri, lahir takabur dan sebagainya bahati. Lahir war'a, lahir zuhud, lahir sifat-sifat yang terpuji bahati. Maka untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat adalah hati. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang god, mempunyai hati yang jero, sehingga mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terpuji. Rasulullah berhasil di dalam membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Nyo hanalain modalji adalah hati dan akhlak yang mulia. Bahkan na akhlak mulia Pak Rasulullah karena hati yang na Pak Rasulullah luar biasa gedadat. Rasulullah hanalain modal akhlak yang mulia. Akhlak yang jeroh anggota tubuh lahir dan batin nyo gara-gara hati yang bergerak. Maka dalam halnya mari kita untuk memperbaiki diri, perbaikilah hati yang pertama datang. Kadang tunggu ubat hati kiban supaya meagar hati. Ubat hati yang pertama dia bersering tak berzikir ke Allah, baik gaduh tapi yang kengkon. Yang kedua, ubat hati bersering lagi tanya tak baca Quran, baik gaduh lagi tanya dengan HP, baik gaduh dengan wifi, baik gaduh dengan kehidupan dunia. Yang kelima, ubat hati katanya adalah wate tajak bak kuburan, tak intat gop urung meninggal, tak tanam gop tajak bak kubu, tak intat urung yang mati, nyan bujit kepedoman bagi kita dalam kehidupan kita. Wate kaji kepedoman Al-Quran, muno kaji kepedoman dalam hidup kita. Sering kita baca Quran, sering berzikir kepada Allah, tak kala nurung mati bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, sehingga membuaki hati kita lemah. Hati yang batat, hati yang benar, membuaki hati kita lunak. Dengan lunak, dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah dan dengan takalan orang yang meninggalkan, sehingga hati kita bisa mencerminkan kebaikan bagi anggota-anggota tubuh yang lain. Maka bersering-sering baca Al-Quran, bersering-sering berzikir kepada Allah, bersering-sering lagi tengok ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuan pada dikala kita babah terlafaz Allah kana sabi lam hati itun dari babah kuno lam hati. Pada dikala babah kita kana ayat Al-Quran dari bawah kita itun hati, hodrib, hosiro kesiro,
ha sebulan ke sebulan, ha seminggu ke seminggu, maka li ayat Al-Quran yang bisa melunakkan hati kita yang kaker, yang kabatat, yang hana taturi li Allah. Lafaz Allah yang tak ucapkan babah kita yo, itun kena lamati, maka hati kita yang akan diperbaiki dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala nyan ka diperbaiki bandum oleh zikir dan oleh membaca Al-Quran, maka li hati juga akan memperbaiki ubina segala anggota badan kita yo. Sehingga bak jaro mencerminkan kebaikan, bak kaki mencerminkan kebaikan, bak mata mencerminkan kebaikan, bak gelinyung gitu mencerminkan kebaikan, lahir dan batin mencerminkan kebaikan terhadap orang lain. Nyawa ka dicerna oleh hati karena kaget hati gitu. Sehingga dapatlah kemuliaan bagi kita nyawa. Nyawa adalah dengan gara-gara ka dicerminkan kebaikan. Maka oleh karena itu, ingat pesan daripada lunduan, bak gedayon na hati. Apabila hati god, nyan bandung god. Apabila hati bro, nyan bandung bro. Tak kalan tidak urung god, nyan buta tepu urung yang god hati. Tapi tak kalan tidak urung bro, nyan buta tepu urung yang bro hati. Wate kata kalan god, tak nilai di bro tu, kudro de god, kudro de bro. Moya god berarti kamu di god hati, moya bro berarti buta tepu, bro tu hati galompah. Hanya sekian. InsyaAllah mudah-mudahan bijak ke ilmiah ke Bandung. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.